nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat beserta salam dan pula tercurahkan kepada baginda kita yaitu Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit kultum tentang yang bertema syukur. Sebagaimana kita tahu bahwa kata syukur secara bahasa adalah ekspresi kebahagiaan dan rasa senang yang diperlihatkan kepada yang memberikannya. Allah berfirman dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk bersyukur yang berbunyi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya jika kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmatku, akan tetapi kalau kalian kufur maka ingatlah bahwa azabku sangat pedih. Surat Ibrahim. Hadirin, bagaimana mungkin kita tidak bersyukur kepada Allah? Bukankah Allah telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan? Tentu yang terbesar adalah kita diberikan nikmat keimanan di dalam hati masing-masing. Allah telah memberi kepada kita segala sesuatu. Allah menciptakan untuk kita matahari yang terbit setiap hari dengan cahayanya yang terang benderang. Cahaya matahari mempunyai banyak faedah untuk manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Allah memberi kita udara sehingga kita bisa bernafas setiap saat secara gratis tanpa perlu membayar sepeser pun. Allah memberi kita rezeki yang berupa makanan, minuman, sandang, dan papan. Allah juga memberi kita akal untuk memikirkan dan merenungkan apa yang kita alami selama hidup. Allah juga yang memberi kita badan yang sehat sempurna sehingga kita bisa melakukan aneka kegiatan setiap hari. Lantas bagaimana cara kita mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan? Paling tidak ada dua hal yang perlu kita lakukan sebagai ekspresi rasa syukur. Yang pertama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang diakui oleh hati bahwa semua nikmat itu tiada lain kecuali berasal dari Allah Ta'ala. Kemudian kita gunakan nikmat Allah itu sesuai dengan perintah dan kehendak Allah yang telah memberikannya. Nah, kalau misalnya kita diberi kesehatan, maka kita harus menggunakannya untuk beribadah, bekerja, dan belajar. Jika Allah memberi kita rezeki berupa harta kekayaan, maka mensyukurinya dan menggunakan dengan bijak, tidak berlebihan untuk memenuhi kebutuhan, serta mengeluarkan infak serta sedekah dari sebagian rezeki yang kita dapatkan tersebut kepada orang yang layak mendapatkannya. Seandainya kita tidak mau bersyukur, maka Allah akan mengazab kita, sebab hal itu berarti kita kufur terhadap nikmatnya. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, wahai teman-temanku sekalian, marilah kita terus bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah dengan pengakuan di hati, ucapan dengan lisan, dan aplikasi dengan perbuatan, agar kita diberi tambahan nikmat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian pidato yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pidato yang sangat menginspirasi. Semoga yang mendengar dan yang menyampaikan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Lanjut, selanjutnya ada piala tausiah dari Ustaz kita yang Ustaz Yazid. Padanya waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih materi lanjutan. Yang kemarin itu sampai di mana tuh? Sampai Kewajiban kita terhadap Al-Quran pertama apa? yang pertama mencintai Bukunya mah. Al-Quran. Jadi boh, lupa. Nah, ambil dulu. Yang pertama adalah mencintai Al-Quran. Yang kedua, keutamaan mengimani Al-Quran. mengimani Al-Quran. Yang ketiga, Tilawah dan tahsin Al-Quran. tilawah dan tahsin Al-Quran. Tilawah atau tahsin Quran pada umumnya sering dikatakan membaca dan menghafal Al-Quran. Karena membaca
dan menghafal, membaca dulu baru menghafal, itu ada proses di tengah-tengahnya namanya tahsin. Jadi kita tidak dianjurkan menghafal dulu kalau belum mengikuti metode tahsin. Agar apa? Agar yang kita hafal itu sesuai dengan kaidah tajwidnya, sesuai dengan kaidah lagamnya, mungkin makhrajnya gitu ya. Nah ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang tilawah atau membaca Al-Quran plus menghafal. Di dalamnya ada tahsin ya. Jadi prosesnya tilawah atau membaca, kemudian tahsin, kemudian baru menghafal. Gitu. Kalau udah hafal ditahsin jadi suka repot. Tapi kalau ditahsin dulu, ya hafalan kita enak, bagus. Ada kan tiap hari apa tahsin Quran? Setiap habis zuhur. Habis duhur. Itu mah tilawah ya. Gunanya. Sama aja kan? Sama. Ya kalau tahsin itu ada gurunya biasanya. Iya, biasanya kalau itu pagi sih. Pagi. Belajar. Ya ikutilah kegiatan tahsin itu supaya bacaan kita lebih baik. Langkah awal seorang dalam bermuamalah dengan Al-Quran, yaitu tadi pertama kita bagaimana mencintai Quran. Ada seorang sahabat Ibnu Mas'ud katanya kalau tidak salah, itu karena cintanya sama Al-Quran, dia itu Quran selalu ditaruh di dada, tidur ditaruh di dada. Aku ini apa saking cintanya sama Quran. Yang ngaji siang. Wih, barokallah. Dari Lampung ada doang. Iya, dua doang nih Indonesia nih. Nah, jadi langkah awal dalam bermuamalah dengan Quran adalah minimal orang hubbul Quran dulu. Biarin dia itu belum bisa baca, belum bisa apa. Ayah anak saya ini kan bagaimana supaya dia cinta dulu aja sama masjid, cinta sama majlis taklim gitu. Biarin aja. Kedepannya kan jadi memori, oh saya pernah di masjid ini, oh saya pernah sholat. Tapi mereka belum terekam. Baru awal-awal penanaman kecintaan dulu. Nah, kalau ada anak-anak di masjid, di musola ya jangan dikentak-kentak, biarin aja. Karena asal diarahkan lah. Ini langkah awal apa tadi? Hubbul Quran, mencintai Quran. Yang kedua apa? Mengimani kalau Mengiman. Nah, kalau orang sudah cinta, maka timbul keyakinan. Tapi ada dua kemungkinan, keyakinan dulu apa cinta dulu? Ya, tergantung situasinya ya. Kalau Abu Bakar, misalnya Umar bin Khattab, itu yakin dulu pada Quran yang dibaca oleh Fatimah ya. Yakin dulu, denger tiba-tiba yakin gitu. Baru jatuh cinta pada Nabi Muhammad dan Quran. Tapi ada orang yang cinta Quran dulu. Ya, Abu Bakar sama Abu Lahab sama Abu Thalib apa? Abu Lahab sama apa yang itu Abu Hamzah ya. Waktu belum Islam gitu kan. Sebenarnya hatinya gemuruh, kamu kan jangan dengerin Quran, yang sebelah dari sini, yang sebelah dari sini. Paman sama paman, kok kamu dengerin Quran? Kamu juga katanya. Siapa namanya? Abu Jahal sama Sufyan. Abu Sufyan. Iya, dua-duanya kan? Abu Sufyan sama Abu Jahal. Abu Jahal apa? Ya Abu Jahal. Dua-duanya ingin mendengarkan ya. Ada timbul rasa cinta sebenarnya mereka dengan Quran, karena syair-syairnya katanya atau ayat-ayatnya itu sangat menyentuh. Nah ini, mengapa kita harus membaca Al-Quran? Karena Al-Quran akan memberi syafaat. Yang kedua tulis dulu. Alasan tilawah Quran. Alasannya yang pertama,
Al-Quran yang kita baca akan memberikan syafaat kepada kita kelak di hari kiamat. Nah ini ada hadisnya ya, Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, katanya. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Hah? Ayo bentar lagi. Sudah istirahat dulu kamu. Jalan terus. Hah? Naik motor aja dulu, naik motor. Ntar api ke situ. Nah ini. Yang kedua, orang yang membaca Quran akan mendapatkan pahala sebanyak huruf yang dia baca. Satu huruf sama dengan 10 kebaikan. Yang ketiga, membaca Al-Quran bernilai ibadah. Jadi kalau kita baca Quran nilainya ibadah. Membaca Al-Quran, amalan membaca Al-Quran nilainya adalah ibadah kepada Allah. Allah memberikan pahala bacaan Al-Quran bukan satu persatu atau per ayat, tetapi Allah memberikan per huruf. Ya kan? Sehuruf 10 kebaikan. Nabi SAW bersabda, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun, lam harfun, wa min harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jika dijumlah maka menjadi 30 kebaikan. Kalau bismillahirrahmanirrahim 120 kebaikan tuh. Karena 19 huruf. 190 kebaikan. Nih. Ini alasannya ya. Mengapa kita harus membaca Al-Quran? Pertama, Quran mau datang kepada kita. Di hari kiamat akan memberi syafaat. Yang kedua, Quran apa tadi? Satu hurufnya Orang yang baca Quran mendapatkan pahala per huruf. Yang ketiga, bernilai ibadah. pembacaan Al-Quran bernilai ibadah. Jadi kita baca Quran itu dianggap sedang beribadah. Itu. Maka cara membaca Qurannya juga tadi diawali dengan tilawah, tahsin, sama tahfidz. Ya. Hafalannya banyak tapi acak-acakan. Suruh jadi imam panjang pendeknya blok. Nah ini. Makanya tahsin dulu. Apa itu Al-Quran? Bagaimana turunnya Al-Quran? Al-Quran turunnya melalui hati Rasulullah langsung. Turunnya langsung ke hati. Makanya kalau kita membaca Quran itu enaknya pakai hati. Yaitu dengan tadabbur. Gitu. Kalau Al-Quran cuma di mulut aja, dibaca aja, sampai tenggorokan aja, itu orang munafik katanya ya. Orang munafik pintar baca Quran, hafalnya juga banyak. Tapi tidak sampai ke hati. Maka perlu adanya membaca dengan hati juga. Artinya dengan maknanya ya. Supaya gimana tembus ke hati gitu ya. Baca tapi bisa tembus ke hati kita ya. Khusyuk, enak, hati kita tenang gitu. Itu melalui tadabbur Quran. Melalui membaca dengan hati, bukan dengan lisan. Kalau cuma dengan lisan, cuma sampai di lisan gitu ya. Maka kita penting afala yatadabbarul Quran am ala qulubi aqfaliya, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hati mereka terkunci?
Tulis. Apa tadi? Selain membaca kita perlu mentadaburi. Selain membaca dengan lisan perlu juga membaca dengan hati gitu. Selain membaca dengan lisan kita juga perlu membaca dengan hati atau tadabur dalam kurung. Tadi satu ayat yang diucapkan yang ditadaburi, lain syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu jika kamu bersyukur maka aku akan tambahkan. Itu menjadi harus merasuk ke hati kita sehingga kita menjadi orang yang bersyukur gitu. Konsekuensinya kalau kita mau baca Quran ya harus mau mengamalkannya, harus berusaha dengan hati kita gitu ya. Jangan cuma hanya di lisan, apalanya banyak tapi perilakunya tidak menunjukkan Al-Quran. Makanya Rasulullah itu ibaratkan Al-Quran berjalan gitu ya. Ya kita menuju ke sana insya Allah. Keempat, mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baik ilmu. Yes, yang keempat. Mengapa kita membaca Quran? Karena membaca Al-Quran merupakan sebaik-baik sumber ilmu. Jadi kalau kita mau baca Quran itu akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Iqra gitu kan. Jadi kalau kita mau membaca Al-Quran maka kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang keempat apa tadi? Keempat ya? Yang keempat. Kelima ya, yang kelima. Membaca Al-Quran merupakan sebaik-baik sumber ilmu. Nih, membaca Al-Quran merupakan sebaik sumber ilmu. Ilmu banyak kalau nggak ada dalil Qurannya. Ya kan? Ada sebenarnya dalil Qurannya. 14 abad yang lalu Allah sudah memberikan. Itu ya. Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin. Apabila manusia itu meninggal dunia, terputuslah seluruh ya, amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh. Yuk salaman dulu kalau mau pulang. Yuk sini. Wih. Ya demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan minggu depan nanti antum menjelaskan yang tadi ya. Ya supaya apa? Supaya diingat-ingat gitu. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.